perekonomian Indonesia terus berbenah. Perubahan menonjol terjadi saat Ignatius Jonan menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia KAI sejak Februari 2009. Jonan melancarkan sejumlah gebrakan agar masyarakat lebih terpikat menggunakan kereta api. Seperti di tahun 2012, sebagian besar kereta terpasang pendingin ruangan. Mulai bulan Agustus, para calon penumpang juga bisa membeli tiket secara online. Sementara di pertengahan 2013, peron bersih dari keberadaan pedagang kaki lima. Masih tahun yang sama, sistem tiket elektronik untuk kereta pengelaju atau komuter yang dinamai e-ticketing diberlakukan. Upaya Jonan tak sia-sia. Jumlah penumpang kereta api terus meningkat signifikan. Khusus di Pulau Jawa, tahun 2013 terdapat sekitar 15.000 penumpang setiap bulannya. Angka ini melonjak 40% dari tahun sebelumnya, yaitu 9.000 penumpang per bulan. Jika PT KAI sempat merugi hingga 80 miliar rupiah pada 2008 lalu, maka di tahun 2013 mampu meraup laba sekitar 560 miliar rupiah. Kondisi positif ini pun seiring penurunan laporan pengaduan ke PT KAI. Dalam core values ASN berakhlak, yang menjadi nilai inti pertama adalah berorientasi pelayanan. Bagi kami sebagai ASN, Bapak Ignatius Jonan adalah sosok panutan untuk dapat mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan. Kepemimpinan Bapak Ignatius Jonan sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2009 hingga 2014 merupakan era revolusioner yang mentransformasi wajah kereta api di Indonesia. Bapak Ignatius Jonan mengubah kereta api Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan citra buruk, tidak tepat waktu, dan kumuh menjadi penyedia jasa transportasi yang bersih, nyaman, dan akuntabel dengan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Adapun perubahan yang dilakukan selama masa kepemimpinan Bapak Ignatius Jonan yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas dan keandalan layanan, seperti pengadaan kereta api baru yang lebih modern, nyaman, dan aman, hingga penerapan standar pelayanan minimum di stasiun dan di atas kereta yang seragam, sehingga konsistensi pelayanan terjamin. Selain itu, sistem operasional diperketat agar ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta dapat terjaga. Kemudian yang kedua, meningkatkan fasilitas dan lingkungan pelanggan. Banyak stasiun besar direnovasi total, menjadi lebih bersih, tertata, modern, dan dilengkapi fasilitas yang memadai dan aksesibilitas yang ramah disabilitas. Melakukan pembersihan jalur dan aset KAI dengan penertiban bangunan liar di sepanjang jalur kereta api. Sistem tiket pun diperbarui menjadi online dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. ASN yang berorientasi pelayanan harus didukung oleh SDM yang kompeten dan memiliki sikap melayani. Bapak Ignatius Jonan mencanangkan pelatihan pelayanan yang menekankan profesionalisme, disiplin, dan etika pelayanan. Para pegawai PT KAI khususnya petugas frontline dibekali pelatihan tentang etika, keramahan, dan penanganan keluhan pelanggan. Hal ini mengubah citra PT KAI dari yang kaku menjadi lebih ramah. Beliau juga meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui kenaikan gaji, pemberian tunjangan, perbaikan fasilitas, dan pemberian seragam kerja. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kesejahteraan pegawai adalah kunci untuk meningkatkan semangat melayani masyarakat. Di bawah kepemimpinan beliau, proses rekrutmen dilakukan dengan lebih transparan dan berbasis kompetensi, membuka peluang bagi talenta-talenta muda untuk membangun PT KAI yang lebih modern dan profesional. Keempat, transparansi dan akuntabilitas layanan. Di bawah kepemimpinannya, beliau memastikan agar informasi mengenai jadwal keberangkatan, keterlambatan, maupun perubahan layanan disampaikan secara real-time melalui berbagai saluran, baik di stasiun, media digital, maupun aplikasi resmi KAI. Selain itu, sistem penanganan keluhan, masukan, atau saran dari masyarakat dibangun secara lebih responsif dan terstruktur. Setiap saran atau masukan dari pelanggan tidak hanya diterima, tetapi juga dijadikan dasar untuk peningkatan mutu layanan.
Melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, beliau menanamkan nilai kepercayaan publik terhadap KAI. Beliau membuktikan bahwa pelayanan publik yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab adalah kunci utama untuk menciptakan lembaga yang profesional dan dipercaya masyarakat. Transformasi KAI oleh Bapak Ignatius Jonan adalah studi kasus monumental core value ASN berorientasi pelayanan. Barisan utamanya adalah pergeseran pola pikir dari fokus birokrasi menjadi fokus pada kepuasan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui 3 pilar. Yang pertama, komitmen dan akuntabilitas. Beliau menetapkan standar tinggi seperti toilet harus bersih dan wangi, dan mengawasinya langsung melalui belusukan. Yang kedua, solutif dan responsif. Beliau meluncurkan tiketing online untuk memberantas calo dan menitipkan ATPS demi keselamatan. Yang ketiga, perbaikan tiada henti. Beliau memasang AC di semua kereta ekonomi dan menata ulang stasiun kumuh menjadi bersih dan terawat. Kisah KAI ini membuktikan bahwa pelayanan adalah budaya, bukan prosedur. ASN dapat mencontoh ketegasan Jonan dalam mengubah tidak bisa menjadi bisa untuk mewujudkan instansi pemerintah yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.